kita berharap semuanya adalah orang-orang baik. Nah, kemudian tentunya minggu lalu juga Pemakalah kan sudah menyampaikan tentang iman itu apa gitu ya, dari berbagai versi. Satu versi yang ingin saya sampaikan ke teman-teman bahwa pengertian iman itu adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukannya dengan amal perbuatan. Maka harus relevan antara hati, antara ucapan, antara hati, antara lisan dengan apa yang kita lakukan dengan perbuatan kita gitu. Seharusnya orang-orang yang beriman itu hidupnya aman. Tapi sudahkah kita aman di negeri orang-orang yang beriman? Khususnya di Indonesia, tempat tinggal kita. Di lingkungan kita kan banyak muslim. Kita juga muslim. Apakah perbuatan kita sudah membuat teman kita aman? Apakah lisan kita sudah membuat teman kita aman? Apakah pandangan kita sudah membuat teman kita aman? Atau justru sebaliknya? Jangan-jangan mulut kita masih resek aja ngomongin aib orang tuh. Puasa sama puasa, gibah melancar jaya. Kan yang dilarang mudik bu gitu. Kalau gibah mah nggak berasa sambil ngabuburit ya. Nah itu bukan implementasi iman teman-teman. Bagaimana menanamkan iman yang itu kepada anak-anak kita tuh. Sekolah-sekolah kita kan sekolah-sekolah muslim, sekolah orang-orang yang beriman. Tapi pun juga kadang masih terjadi bullying antar siswa, bahkan gurunya pelaku bullying tersebut terhadap siswa. Apakah itu cermin iman? Apakah itu lingkungan dari sekolah yang katanya sekolah orang muslim yang beriman? Kira-kira pertanyaan-pertanyaan itu yang harus kita jawab sebagai bentuk implementasi dari makalah yang kemarin. Itu harus dijawab oleh kita, teman-teman. Jangan merasa bahwa ketika sudah mengajarkan sholat berarti tugas kita selesai. Tidak. Tapi bagaimana sholat itu bisa membuat mereka selamat. Tapi bagaimana sholat itu bisa mencegah mereka dari perbuatan keji dan munkar. Tujuannya kan itu. Sehingga higher order thinking skill-nya itu tertanam kepada diri peserta didik. Pola belajarnya bukan lagi pola tradisional, tapi anak-anak sudah harus menganalisis. Bukan hanya pada ranah kognitif, tapi lebih kepada afektif dan psikomotor. Gitu. Ya, jadi ketika bicara iman, itu nggak hanya tentang konsep, tapi kita sudah harus tahu apa yang harus kita lakukan sebagai implementasi dari iman tersebut. Kira-kira begitu pengantarnya ya, untuk pelengkap minggu lalu. Dan minggu ini pembahasannya itu tentang pokok iman, betul ya? Dan cabang. Bener apa salah? Pemakalan ya, manggut-manggut aja dah. Betul ya Pak ya? Kalau gitu ya. Saya serahkan waktunya kepada bapak-bapak yang terhormat yang 2 orang ini. Silahkan, time is yours. Ya, terima kasih Bu Eni. Untuk saudari A ini boleh minta share screen-nya, dibantu. Siap. Baik, langsung kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Kami telah untuk kesempatan ini telah diberi kesempatan untuk memulai presentasi tentang pokok-pokok dan cabang akidah, yang mana anggotanya terdiri dari saya pribadi Agung Santoso dengan NPM 311908 dan saudara kita Naga Kunadi dengan NPM 3191134. Ya, di next ini.
Kita akan membahas pengertian akidah dulu. Akidah berasal dari kata akid, yang berarti pengikatan. Secara etimologi berarti mengikatkan hati terhadap sesuatu. Akidah merupakan perbuatan hati, yaitu kepercayaan hati dan pembenarannya kepada sesuatu. Sehingga akidah bermakna keyakinan terhadap sesuatu. Secara syarak berarti iman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan kepada hari akhir, dan kepada qada yang baik maupun yang buruk. Akidah itu sendiri sering disebut dengan tauhid dan falsafah hidup. Di next ini. Sehingga akidah bukan hanya berfungsi dalam hal-hal keimanan, melainkan juga pedoman dalam melakukan amaliyah, peribadatan yang akan berhadap-hadapan langsung dengan kesyirikan. Di sini jelaskan bahwa ilmu yang berisi alasan-alasan dari akidah keimanan dengan dalil-dalil akliyah dan berisi pula alasan-alasan bantahan terhadap orang-orang yang menyelewengkan akidah salaf dan ahli sunnah menurut Ibnu Khaldun. Nah, berbicara tentang akidah adalah berbicara tentang keyakinan. Berbicara tentang keyakinan adalah berbicara tentang keimanan. Dahulu pada masa Rasulullah SAW tidak ditemukan perbedaan pemahaman mengenai akidah. Namun setelah Rasulullah SAW wafat dan digantikan oleh Khulafaur Rasyidin, mulai pada saat inilah umat Islam mengalami perpecahan dan mulailah terbentuk sekte-sekte atau aliran-aliran baru di kalangan umat Islam. Nah, masing-masing aliran tersebut menganggap bahwa aliran atau kelompoknya adalah yang paling benar. Namun pada dasarnya perbedaan pendapat yang terjadi setelah wafatnya Rasulullah SAW ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan pemahaman dalam masalah keyakinan atau akidah, sehingga muncullah istilah-istilah akidah pokok dan akidah cabang yang insya Allah akan kami bahas pada pertemuan kali ini. Langsung saja masuk kepada pembahasan akidah pokok. Akidah pokok adalah akidah yang nilai-nilainya masih tidak mengalami perubahan sejak zaman Nabi SAW, di mana pada masa itu persoalan masalah akidah masih sangat kokoh, sehingga tidak mudah untuk dipecah belahkan. Adapun yang dimaksud dengan akidah pokok adalah 6 aspek yang tidak lain merupakan rukun iman. Adapun ke-6 aspek tersebut ialah iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qadar. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sepenggal hadisnya yang sahih mengenai perkara iman, yang mana ayatnya berbunyi gini: al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Yang artinya keimanan itu ialah engkau akan percaya atau beriman kepada Allah, pada malaikat-malaikatnya, kitab-kitab sucinya, rasul-rasulnya, hari akhir atau kiamat, dan engkau akan percaya kepada takdir baik dan buruk daripadanya. Hadis riwayat Muslim. Nah, sedangkan penjelasan masing-masing bagian dalam rukun iman tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang dimaksud iman kepada Allah ini ialah meyakini bahwa sesungguhnya Allah adalah satu-satunya Tuhan dan tidak ada sekutu baginya. Meyakini bahwa Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, dan meyakini juga bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu, dan serta meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya tempat untuk menyembah, dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah memiliki nama-nama yang mewakili sifat-sifat Allah. Adapun iman kepada malaikat, yaitu malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah. Kita wajib percaya bahwa Allah menciptakan mereka untuk selalu taat dan tunduk kepadanya. Masing-masing dari mereka mempunyai kedudukan dan tugas masing-masing yang telah Allah berikan secara khusus kepada mereka. Adapun tugasnya, contohnya ada yang meniup sangkakala, dan juga ada yang menjadi utusan seperti Jibril.
Adapun makna untuk beriman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menciptakan malaikat sebagai makhluk yang memiliki tugas tertentu dari Allah, dan mereka adalah makhluk yang tidak pernah menentang Allah dan senantiasa taat dan patuh kepada Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Allah telah menurunkan kitab-kitabnya untuk memberi petunjuk kepada manusia. Kitab itu diturunkan supaya menjadi pedoman bagi umat agar mereka mempelajari agama Allah dan agar manusia tidak tersesat ke jalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 2 yang artinya kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Adapun maksud dari beriman kepada kitab ini ialah meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya melalui para nabi dan rasulnya agar mereka beriman kepada Al-Quran dan kepada kitab-kitab sebelumnya seperti Taurat, Zabur, Injil, ataupun suhuf-suhuf lainnya yang telah diberitakan dan dikabarkan dalam Al-Quran. Sebagaimana firman Allah, sebagaimana firman Allah, dan kami telah menurunkan kitab-kitab Al-Quran padamu, Muhammad, dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan untuk menjaganya. Surat Al-Maidah ayat 48. Adapun yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Iman kepada Rasul Allah termasuk rukun iman yang keempat dari 6 rukun iman yang wajib diimani oleh setiap umat muslim. Yang dimaksud beriman kepada Rasul-Rasul Allah ialah meyakini bahwa Allah telah memilih beberapa orang di antara manusia untuk memberikan wahyu kepada mereka dan menjadikan mereka sebagai utusan untuk membimbing manusia ke jalan yang benar. Sebagaimana dalam firman Allah, dan kami telah mengutus para rasul itu melainkan untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Barang siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada khawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Surat Al-An'am ayat 48. Adapun iman kepada hari akhir, yaitu iman kepada hari akhir tidak terpisah dengan iman kepada Allah, tidak akan berpisah dengan iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir adalah mempercayai dengan sepenuh hati bahwa hari akhir benar-benar akan terjadi. Manusia yang mengingkari hari akhir melihat bahwa penciptaan Allah alam semesta ini mengandung kesia-siaan. Allah menciptakan makhluk atau manusia bukan dengan sia-sia, melainkan dengan tujuan untuk beribadah kepadanya. Seperti yang sudah dijelaskan dalam surat Al-Mu'minun ayat 115 sampai 116 yang berbunyi, maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang mulia. Adapun yang terakhir, iman kepada qadar. Beriman kepada takdir artinya yaitu mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan segala makhluk dengan kudrat dan iradatnya dengan segala hikmahnya. Sebagaimana dalam surat Al-Qamar, sungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya. Yaitu hendaknya kita meyakini bahwasanya seluruh perbuatan manusia, baik yang membutuhkan usaha, ikhtiar, maupun yang tidak membutuhkan usaha, itu semua adalah ketentuan takdir yang telah dibuat oleh Allah sejak zaman azla atau zaman sebelum ada sesuatu kecuali Allah. Nah, selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Saudara Naga Kunadi. Pada Saudara Naga Kunadi, dipersilakan. Baik, terima kasih Saudara Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada dosen pengampu mata kuliah ilmu kalam, Ibu Kunaini MPDI, dan juga kepada teman-teman sekalian. Suaranya bisa dengar dengan jelas ya? Jelas kok, sangat. Ya, selanjutnya tentang cabang-cabang akidah ya. Mungkin dari Saudara Agung sudah dijelaskan secara detail tadi tentang pokok-pokoknya.
dan juga selanjutnya tentang cabang-cabang akidah. Mungkin teman-teman juga sudah banyak yang tahu ya tentang masalah keimanan. Tentunya kita sebagai orang Islam sudah tidak asing lagi masalah ini ya. Namun perlu yang ingin saya garis bawahi dulu bahwa berdasarkan ilmu agama kita, kalau kita tinjau dari sisi outputnya ya, dari sisi output itu ada 4 perkara yang harus kita petakan dulu gitu. Ya, misalnya tentang cabang akidah ini, maka ketika kita berbicara akidah, itu outputnya pasti kafir dan iman, tauhid atau syirik, lurus atau sesat, itu outputnya itu pasti begitu. Makanya ketika ada peristiwa katakanlah golongan yang suka takfiri gitu, ya ini munculnya ini dari cabang ilmu seperti ini gitu. Karena ketika kita bicara akidah, outputnya itu udah pasti seperti itu, iman atau kafir, lurus atau sesat gitu. Nah kemudian kalau kita bicara tentang ibadah atau muamalah gitu, maka outputnya itu pasti haram dan halal atau yang dikenal dengan hukum taklifi gitu. Itu outputnya udah pasti begitu. Terus dalam cabang yang ketiga kemudian, yang ketiga adalah tentang akhlak. Itu pasti outputnya itu tentang benar dan tentang baik dan buruk gitu. Baik dan buruk, dan yang terakhir itu tentang adab. Maka yang output yang muncul itu adalah tentang pantas atau tidak pantas gitu. Jadi dari situ, dari outputnya itu kita bisa lihat, kita bisa petakan dulu ketika kita berbicara tentang satu ruang lingkup katakanlah ilmu gitu, kita bisa deteksi dulu dari outputnya itu, sehingga jangan sampai ketika kita bicara tentang fikih, kita berbicara tentang hal-hal yang bersifat muamalah, lalu outputnya itu iman dan kafir. Nah, itu salah kalau seperti itu gitu. Nah, kita balik kepada topik kita hari ini, bahwa cabang akidah kita ini yang sudah dijelaskan tadi oleh Saudara Agung, bahwa itu adalah akidah-akidah pokok kita seperti itu gitu. Dan kemudian di dalam sejarah ya, sudah kemarin ada sejarah ilmu kalam sudah dibahas oleh kelompok pertama ya. Kemudian kelompok kedua dan ketiga juga sudah menjelaskan tentang apa itu iman, kafir, tauhid, ilmu dan problematikanya. Sekarang kita berbicara tentang pokok-pokok akidah yang sudah dijelaskan tadi dan dilanjutkan dengan cabang-cabangnya. Ya, tidak banyak hal-hal yang dipertentangkan di dalam cabang-cabang akidah gitu ya. Yang paling dominan muncul itu adalah dari ke-6 rukun iman yang kita yakini ini adalah biasanya berkutat dalam hal Allah, kitab, dan takdir gitu. Nah, biasanya kalau dalam hal Allah, nah ini terjadi perbedaan pandangan atau pendapat ataupun apa namanya ya, itu biasanya kita sebagai golongan Ahlus Sunnah itu akan berhadapan-hadapan dengan golongan Mu'tazilah gitu. Karena golongan Mu'tazilah ini mereka menafikan sifat-sifat Allah gitu. Mereka hanya mengatakan bahwa Allah itu tidak mempunyai sifat dan dia itu ya zat yang tauhid zat saja ya, esa seperti itu gitu. Tapi kita sebagai orang yang golongan Ahlus Sunnah Jamaah, ya, tentu kita mengakui tentang kedudukan asma-asma Allah dan sifat-sifat Allah. Gitu. Kemudian juga terjadi perbedaan pendapat atau pandangan dalam masalah kitab, ya, yang dalam hal ini kita juga berseberangan dengan orang-orang Mu'tazilah, di mana orang-orang Mu'tazilah itu mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, gitu. Kalau kita itu mengatakan bahwa
Al-Quran itu ya kalamullah, sudah seperti itu gitu. Dan ini di zamannya ini sempat menjadi satu peristiwa yang memilukan ya, yang pada saat itu dialami oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang harus berhadap-hadapan dengan para penguasa pada saat itu, yang penguasa itu dikuasai oleh orang-orang Mu'tazilah, ya, sehingga beliau harus mengalami kehidupan yang cukup menderita untuk menghadapi orang-orang yang berpandangan bahwa Quran ini makhluk gitu. Nah, itu yang salah satu yang perlu digarisbawahi juga, bahwa ketika kita berbicara tentang akidah, itu berbicara tentang sesuatu hal yang sangat dahsyat gitu ya. Mungkin kelihatannya nggak nampak gitu di permukaan, tapi efeknya itu sangat dahsyat gitu. Saya juga pernah bercerita tentang kenapa ketika terjadi peristiwa pembantaian di Kalimantan dulu, yang di peristiwa di Sambas dan Sampit itu, ketika orang Dayak itu mereka itu begitu bangga ketika menggal kepala orang, kemudian darahnya itu diciprat-cipratin di sekeliling rumahnya itu, karena itu berangkat dari sebuah keyakinan. Mereka berkeyakinan bahwa kalau mereka bisa melakukan itu, maka tanah mereka itu akan menjadi subur gitu. Nah, ini bahaya tentang sebuah keyakinan itu, dampaknya itu akan luar biasa. Gitu. Kemudian cabang yang ketiga itu, perbedaan yang ketiga itu biasanya tentang takdir. Ya. Oh, ini yang ketiga adalah tentang masalah Nabi ya, di mana kita sebagai golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentu kita sangat meyakini bahwa tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW ya, sebagaimana yang dipaparkan oleh Allah juga di dalam surat Al-Ahzab ya. Nah, kemudian kita harus berhadapan di sini dengan kelompok-kelompok yang lebih dominan pada saat ini. Mungkin kita mengenalnya dengan golongan Ahmadiyah gitu, di mana mereka meyakini bahwa ada nabi setelah Nabi Muhammad ya, yang mereka nisbatkan kepada Mirza Ghulam Ahmad gitu. Dan yang terakhir itu adalah tentang takdir ya, bahwa takdir ini kita akan melihat beberapa pandangan. Yang paling dominan itu adalah pandangannya dari golongan Qadariyah dan golongan Jabariyah gitu. Golongan Qadariyah itu mengatakan bahwa ketika Allah sudah menciptakan manusia, maka takdir itu sudah berada di tangan manusia itu sendiri juga gitu. Sehingga apapun yang dia buat, Allah sudah nggak ada sangkut pautnya lagi. Itu menurut orang-orang Qadariyah. Kebalikan lagi dengan golongan Jabariyah, yang biasa dikenal dengan golongan fatalis gitu. Orang yang ya sudah, mereka itu semacam apa yang sudah terjadi hari ini, ya ini semua ini sudah kehendak Allah ya. Mereka berpandangan udah nggak perlu ada usaha lagi, nggak perlu untuk merubah lagi kehidupan yang menurut mereka itu sudah apa yang digariskan oleh Allah itu sudahlah ada di diri kita gitu. Nah, sedangkan kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita tentu mengambil dari tengah-tengah dari dua golongan ini. Ya, kita percaya bahwa apa yang Allah gariskan itu pasti sudah diputuskan oleh Allah, karena Allah itu Maha tahu ya. Kalau saya analogikan, ketika Allah itu melihat perjalanan hidup manusia, itu Allah melihatnya seperti Allah itu melihat mistar gitu. Ya, katakanlah garisan penggaris yang 30 cm. Ya, artinya dari titik 0 sampai titik 30 itu kita udah bisa ngelihatnya gitu. Nah, Allah itu melihat perjalanan manusia itu seperti itu gitu.
Semua sudah digariskan oleh Allah. Tapi kita juga berkeyakinan masih ada hal-hal yang bisa dirubah baik dengan usaha maupun dengan doa, di mana dalam sejarah-sejarah atau sirah-sirah juga kita bisa dapati contoh-contoh yang seperti itu. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan dalam makalah hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kemudian mungkin kita bisa langsung kita lanjutkan dengan tanya jawab, atau mungkin ada hal-hal yang kurang jelas yang kami sampaikan bisa ditanyakan langsung. Demikian. Terima kasih pemakalah, luar biasa penyampaiannya. Silahkan untuk masuk sesi diskusi dulu. Saya jelas. Baik. Ya. Jelas ya. Jelas. Tadi berbicara seputar takdir. Ini di fakta lapangan ya untuk saat ini di masa pandemi, khususnya banyak bahkan tokoh-tokoh orang-orang yang memiliki pengaruh gitu ya, baik di lingkungannya dan sebagainya. Terkadang malah membuat parameter bahwasanya penggunaan masker gitu ya, bahwasanya kematian tuh udah mutlak dari Allah dan lain sebagainya gitu. Mungkin kita bisa sering dengar gitu, bahkan orang-orang yang itu dan lain sebagainya gitu. Nah, sedangkan mereka melakukan parameter tersebut mengatakan bahwasanya berarti imannya yang masih pakai gitu, keimanannya masih labil dan lain sebagainya, setengah-setengah gitu. Sedangkan harus yakin bahwasanya kematian itu dari Allah dan lain sebagainya gitu. Nah, apakah di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya beliau memang ahli sunnah wal jamaah, namun berkamuflase ke pemahaman Jabariyah yang seakan-akan mengatakan bahwasanya ya udah kematian kehendak Allah Subhanahu wa taala gitu dan lain sebagainya gitu. Apakah ini pemahaman yang keliru? Kemudian kan kita sering juga di lapangan lihat seperti itu gitu. Ya, bahkan orang-orang yang tadi yang tokoh-tokoh ya, sedangkan bagaimana kita memberikan pengertiannya gitu, apalagi yang memiliki pengaruh juga gitu. Kalau memang sekiranya ini keliru. Terima kasih. Baik, teman-teman yang lain. Saya mau nanya juga dong. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya nanya juga seputar masalah takdir ya. Jadi bagaimana menjelaskan gitu berkaitan dengan ada yang takdir bisa dirubah dan ada takdir yang nggak bisa dirubah. Contoh permasalahannya begini. Misalkan berkaitan dengan takdir jodoh. Jodoh itu kan takdir yang udah nggak bisa dirubah mungkin kali ya. Artinya telah ditetapkan. Bagaimana ada dalilnya itu bahwa Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan, artinya udah ada jodohnya gitu kan. Nah kemudian bagaimana gitu ada manusia gitu yang mungkin sampai akhir hayatnya belum nikah atau gimana gitu, atau emang dia nggak punya pasangan gitu. Nah berbicara itu termasuknya gimana gitu ngejelasinnya. Itu katanya jodoh itu kan takdir yang nggak bisa dirubah gitu, tapi dia nggak pernah punya pasangan gitu sampai akhir hidupnya gitu. Nah bagaimana menjelaskan berkaitan dengan takdir yang bisa dirubah dan takdir tidak bisa dirubah. Ya. Baik, sementara dua dulu cukup ya. Mungkin saya akan coba yang menjawab pertanyaan Chandra dulu, yang mungkin lebih menurut saya agak simpel gitu. Ya, jadi kira-kira kalau saya analogikan ya, sebenarnya kalau berbicara takdir itu memang agak ribet ya. Saya coba pakai analogi gitu. Misalnya begini, misalnya ketika kita melamar sebuah pekerjaan gitu ke sebuah perusahaan, kemudian kan kita diinterview tuh, kamu sebulan gajinya misalnya 5 juta gitu.
Kamu kerja gaji 5 juta. Nah, itu takdir tuh. Kita udah bergaining sama pihak perusahaan. Kita udah ditetapkan tuh gaji kita per bulan 5 juta. Tapi apakah benar begitu setelah berjalan 1 bulan, di akhir bulan itu kita menerima gaji pasti 5 juta? Belum tentu. Bisa juga kurang, bisa juga lebih. Kan gitu. Bisa aja karena kita dalam sebulan itu nggak masuk, ya berarti dipotong gaji kita. Atau dalam sebulan itu kita ada lemburnya. Nah, pasti kan penghasilan kita jadi lebih dari 5 juta gitu. Artinya takdir itu sesuatu yang sebenarnya masih berdasarkan pemahaman Ahlus Sunnah ya sesuatu yang masih bisa ditawar gitu. Dan kemudian misalnya bagaimana dengan orang-orang yang mengatakan bahwa kok jodoh itu sudah takdir gitu. Tapi kenapa ada yang sampai akhir hayatnya ternyata nggak menikah gitu. Itu juga saya pengen jawab berdasarkan analogi seperti yang misalnya kalau kita pergi kondangan gitu. Ya. Itu kan makanan sudah disediakan tuh buat kita tuh. Makanan sudah disediakan gitu. Tapi kalau kita nggak ambil gitu, ya kita tetap aja lapar terus gitu. Gitu. Jadi semua sudah Allah sediakan, semua udah Allah persiapkan, semua sudah Allah rekayasa sedemikian rupa gitu. Tapi perlu juga usaha-usaha kita untuk mewujudkan itu gitu. Seperti kita pergi kondangan ya, kalau kita nggak ambil makanannya ya kita lapar terus gitu. Tapi padahal makanannya udah disediain kan gitu. Mungkin kira-kira jawabannya analogi dari saya seperti itu gitu ya. Berarti kalau bisa dipahami itu yang tidak bisa dirubah itu ketetapan Allahnya, artinya yang bisa berubah itu artinya prosesnya kembali kepada manusia gitu kali ya Pak? Iya, ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, terima kasih. Mungkin Saudara Agung bisa mau bantu jawab untuk pertanyaan Aksi Salman. Lanjut kok, jawab kok. Coba sharing ya. Ini kalau pertanyaan Aksi Salman ini kan terkesan insidental ya. Jadi gimana ya, semacam nggak pas aja gitu kayak dalam menghadapi sesuatunya itu ya. Kok misalnya hari ini kita menghadapi pandemi tadi gitu. Lalu untuk melawannya itu kok dengan sesuatu yang sifatnya keyakinan gitu. Karena kalau berbicara tentang takdir itu kan wilayahnya wilayah lebih kepada keyakinan hati gitu ya. Gitu. Walaupun ketika tentu kita kemarin kita sudah berbicara ketika tentang iman ya harus ada 3 prinsip tadi, membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan karena itu bentuk konkretnya iman gitu. Namun dalam melihat permasalahan yang ditanyakan oleh Akhi Salman ya ada orang-orang yang ketika disuruh pakai masker mereka mengatakan nggak mau kayak gitu kan. Kalau udah takdirnya mati ya pasti aja mati gitu. Ya memang benar gitu. Tapi kematian-kematian yang seperti ini kan sifatnya itu masih tanda tanya gitu. Masih dalam artian gini. Apakah benar misalnya seseorang itu matinya gara-gara corona gitu, kan belum tentu juga gitu. Terus apakah orang yang berusaha menjaga dirinya dengan segala sanitasi untuk melindungi dirinya supaya senantiasa bersih, apakah dia juga akan tidak terbebas corona? Ternyata tidak juga gitu. Nah untuk hal ini untuk hal ini ya
gimana jawabnya ya? Lebih kepada mungkin kepada pemahaman-pemahaman yang memang sudah tertanam sebelumnya gitu ya, sehingga ketika manusia itu kan punya, kalau dalam psikologi, mungkin psikologi Gestalt gitu ya. Jadi manusia itu bergerak bertindak dengan insight-nya gitu. Jadi ya ada yang memang pemahamannya itu sudah mengarah kepada memang lebih condong kepada Jabariyah, sehingga dia bersikap seperti itu gitu. Atau mungkin mungkin kira-kira seperti itu gitu. Jadi input pengetahuannya itulah yang membimbing dia itu bersikap seperti itu gitu. Jadi kesimpulannya ini sesuatu yang keliru atau tidak? Kalau untuk memberikan label justifikasi saya belum berani itu. Oh, iya. Kalau saya berani bilang bahwa itu keliru. Ya, karena memang bagi teman-teman mungkin berpendapat ya, kalau dari pertanyaan jawaban dari Bu Eni, ini pengalaman dari teman pribadi ya. Awal-awal teman juga nggak meyakini adanya itu. Namun tetap kan buat ini informasi yang ada mungkin jadi bahan lawakan aja gitu ya kan. Ada informasi yang positif dan sebagainya. Ya. Tapi setelah dia dan keluarganya, semua keluarganya kena, kemudian dibawa ke tempat-tempat yang memang sekiranya buat hotel. dibimbing, akhirnya dia mulai berpercaya dan lain sebagainya. Jadi percayanya itu ketika sudah terjadi duluan gitu. Nah, mungkin itu informasi aja gitu. Iya, kalau saya berani bilang bahwa itu salah. Terlepas sikapnya itu, ntar dulu ini lagi. Maaf ya pemirsa, ada iklan. Sampai mana tadi? Kita deh kalau ngajar banyak iklan, bentar lagi dong lewat. Saya berani bilang menurut pendapat saya, karena yang ditanya adalah pendapat, maka saya berani berpendapat bahwa itu salah. Ya, karena yang ditanya itu benar atau salah, maka saya bilang itu salah. Baru kemudian kita bisa melihat berikutnya sikapnya itu karena apa? Apa karena meremehkan atau memang ketidaktahuan? Gitu. Bapak saya pernah kena hukuman suruh nyapu sama Satpol PP di BKT situ. Pulang-pulang bapak saya ketawa. Kenapa, Mak? Mama suruh nyapu. Siapa berani nyuruh-nyuruh Mama? Saya bilang gitu. Kenapa Mama disuruh nyapu? Karena Mama nggak pakai masker. Kenapa Mama nggak pakai masker? Saya bilang. Sama Satpol PP-nya tapi masih bocah-bocah songong ya. Mama udah tua disuruh nyapu jalanan, kata bapak saya gitu. Ya harusnya Mama pakai masker. Kenapa nyebrang BKT nggak pakai masker? Kata saya gitu kan. Kan Mama nggak tahu. Emangnya masih ada corona? Nah gitu. Karena orang tua kita nggak paham ya. Nah sekarang bapak saya kemana aja yang dicari masker. Malah bawa mobil, dompet ketinggalan nggak bawa SIM. Kacau kan. Yang penting bawa masker. Gitu. Nah itu kan alasannya karena ketidaktahuan. Ya. Nah, ada juga yang seperti tadi Salman sampaikan, itu meremehkan, dan menurut saya itu yang salahnya fatal. Terlepas Anda yakin atau tidak, tapi kita punya kewajiban taat kepada ulil amri, teman-teman. Ya, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri kita saat ini siapa? Kan pemerintah sudah melarang kita untuk gerombol-gerombol, ngumpul-ngumpul, kita ngumpul juga. Ngumpul mending pakai protokol kesehatan. Dia nggak mau juga pakai masker. Nah itu yang nakal yang kayak gitu. Bukti bahwa dia tidak taat kepada ulil amri. Kita tarik lagi berarti dia nggak taat sama firman Allah, berarti dia nggak taat sama wahyu Allah, dia nggak taat sama Allah. Gitu. Kalaupun memang dia ingin tidak percaya, silahkan saja untuk dirinya. Jangan sampai imbasnya malah jadi merugikan orang lain, membuat orang lain jadi nggak aman, seperti yang tadi saya sampaikan gitu. Ya,
Jadinya teman Bapak itu menurut saya ya termasuk yang apa ya, menyepelekan. Salahnya fatal. Soal jodoh tadi buat saya penjelasan dari Pak Naga cukup mewakili ya. Tinggal kitanya bagaimana. Kalau misalnya kita udah berusaha kok tapi ya memang belum jodohnya, mau gimana lagi. Ya ujung dari ikhtiarnya seorang muslim adalah tawakal tentunya. Selagi kita masih bisa berusaha terus maksimal yang kita bisa. Jangan hianati apa yang udah Allah kasih ke kita. Berkhianat itu maksudnya kita usahanya nggak maksimal, belum udah nyerah, belum juga usaha udah ya udahlah gitu. Itu namanya kita berkhianat terhadap diri kita sendiri. Kita berhutang loh seperti itu. Kita harus maksimal dalam setiap usaha kita sebagai seorang manusia. Ketika sudah sampai pada titik maksimal yang sudah kita bisa tapi belum tercapai juga, maka disitulah tawakal. Jadi tawakalnya itu belakangan, jangan tawakal dulu nggak pakai usaha, salah itu. Minum mulu belum makan, kembung kan. Kalau analoginya tadi ada orang kondangan udah disediain makanan nggak mau makan gitu ya, menurut saya ya juga begitu kalau analogi. Tapi kalau benerannya ada yang kayak gitu mungkin dia nggak bawa amplop Pak, jadi nggak mau makan, malu dia, malu lah nggak bawa amplop kok makan nambah lagi gitu ya. Pendapat saya untuk dua pertanyaan yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi. Silahkan jika masih ada yang ingin bertanya lagi. Sambil menunggu itu, saya mau nanya dong, kalau Salman udah di rumah ya udah kelihatan. Terus kalau Chandra di mana Chan? Ente Chan, yang kabur aja. Pak Naga masih di tempat kerja. Iya. Siti Rahayu di mana sayang? Di kamar, Ibu. Kamar. Oh, di rumah ya? Iya. Ya. Zain masih, dia like usually selalu sibuk. Kita doakan semoga sehat terus dia ya. Zahratul Aini, kamu di mana? Di rumah, Bu. Di rumah. Khairun Nisa, di mana sayang? Di rumah, Bu. Di rumah. Agung di mana, Gung? Di rumah, Bu. Di rumah. Monik juga masih di tempat kerja. Ayu Widya Ningrum, kamu di mana, Neng? Di tempat kerja, Ibu. Di tempat kerja. Iya. Pak Ilyas di mana? Pak Ilyas rumahnya cakep banget. Halo, Ya. Bapak di rumah sendiri apa di tempat kerja? di rumah, Bu. Oh, di rumah, alhamdulillah. Biasanya kadang kalau lagi online sebelum puasa, Pak Ilyas jam segini masih di jalan ya? Iya, Bu. Iya, alhamdulillah. Udah di rumah. Yang satu lagi, Bu, menyampaikan tetap jaga protokol karena satu orang kena itu biaya perawatannya itu agak mahal, Bu. Yang nanggung siapa, Pak? Negara. Ya Allah, dah kita utang lagi ya. Iya. Berapa, Pak? Satu orang 60 ya? 80? Tapi, Bu, 1 juta. Ya Allah, mahal amat. Karena obatnya itu yang mahal, Bu. Oke. Iya, Pak. Terima kasih. Semoga semuanya sehat ya. Yang murah asinan, yang murah asinan, Bu, buat buka puasa. Ya elah, bentar lagi kita ngabuburit ya nggak? Putri Novianti, di mana sayang? Di kerjaan, Bu. Oh, masih di kerjaan. Ya. Kalau Ibu Dahria pasti udah di rumah. Dari rumah, Bu. Nyampe masak ya, Bu. Maaf, off cam. Nggak apa-apa. Apa yang Anda potongin? Nida Ul Hasanah. Di mana sayang? Di rumah, Ibu. Oh, di rumah. Di rumah. Siti Fatimah. Siti Fatimah. Tima kayaknya masih di jalan, Bu. Biasanya jam segini dia, Bu. Oh, gitu. Baru pulang. Lagi di jalan, Bu. Oh, lagi di jalan, take care ya. Ibnu Iya. Ubaidillah. Ibnu Ubaidillah. Iya, Bu, di tempat kerjaan, Bu. Oh, masih di kerjaan. Salsabila. Irsal Sabila. Ya, baik, Bu, ya. Iya, di mana? Di rumah, Bu. Di rumah. Di rumah lemes amat. Iya, Bu. Nur Aini, Iya, Bu. gimana sayang? Lagi ngajar, Bu. Oh, Masya Allah, belajar sambil ngajar. Oh, cakep deh ini dah. Udah ribet pokoknya.
pokoknya dah. Ahmad Sofian, di mana Ahmad Sofian? Ahmad Sofian. Ini Ahmad Sofian kan semester atas nih ya? Iya. Iya, bukan temannya Salman nih, bukan. Temannya Chandra. Kelas, Bu. Kakak kelas, Bu, ini kakak kelas. Iya. Oke. Saya coba panggil sekali lagi, kalau dia nggak jawab, dia nggak ada di situ nih. Ahmad Sofian. Oh ya, mungkin dia nggak dengar. Ya. Oke. Dia nggak dipanggil, Bu? Udah, tadi ente nggak ada. Mungkin kolak. Ada tamu tadi, Bu, maaf, Bu. Iya, nggak apa-apa. Tamu buat tajil kan ya? Bukan. Tetangga saya positif, teman-teman. Tetangga saya positif. Si Bude COVID, dan alhamdulillah tapi beliau sudah boleh pulang. Jadi sebelum puasa berapa hari itu beliau sempat sakit, diantar sama adik saya ke rumah sakit. Kita waktu itu belum tahu kalau beliau positif ya. Terus kedua kalinya beliau juga dibawa lagi ke Koja situ ya, akhirnya positif gitu. Saya bilang sama bapak saya sama adik saya, tolong mobil di steam dibawa ke salon, tapi sebelum itu semprot dulu dengan disinfektan karena dibawa pakai mobil bapak kan, jadi kita juga mesti jaga gitu. Cuma sayangnya ketika kita sudah lapor RT tidak memberikan treatment apa-apa gitu, no action. Sayang sekali menurut saya, padahal seharusnya dalam kondisi seperti ini justru kita harus dukung keluarganya yang akhirnya juga harus isolasi mandiri kan ya. Kita harus melakukan apa, masyarakat sekitar juga harus diedukasi, dan lingkungan juga harus disemprot disinfektan. Kita harus memberikan hak dari korban COVID itu apa aja, kan seharusnya ada hal-hal seperti itu, tapi ya tidak. Akhirnya kita berinisiatif sendiri, emak-emak rempong yang suka gibah gitu kan, akhirnya saya ajakin untuk, dia lu gak usah gibah, sini lah lu punya apa gitu, puasa gibah mulu. Jadi buat teman-teman semua, saya setuju dengan Pak Ilyas, kita harus tetap jaga protokol kesehatan. Oke, kembali ke laptop, kembali ke materi kita hari ini. Saya pernah ngalamin tuh, Bu. Ngalamin apa, Say? Bulan waktu September akhir, suami kan positif OTG tuh. Kita berempat isolasi mandiri di rumah. Boro-boro, Bu, ya bener memang, Bu, lingkungan itu mempengaruhi. Yang ada kita kayaknya dimusuhin gitu. Jadi kadang kalau saya sama suami mungkin agak ini ya. Cuma saya kadang suka kasihan anak saya yang kecil tuh gini. Ibu, kok kenapa kok orang-orang kalau lewat rumah kita pada tutup muka terus pada melengos gitu kalau tadi. Saya bilang nggak apa-apa. Ini cobaan aja gitu. Tapi saya sih ambil positifnya, maksudnya ambil nilai positifnya, istirahat kumpul keluarga aja, Bu. Biasanya suami saya susah untuk kumpul sama anak-anak sama istri, jadi kumpul gitu. Bener sih, Bu, memang setelah saya itu kebetulan di lingkungan RT dan RW yang pertama positif, Bu. Jadi heboh banget, Bu, satu RW itu heboh pokoknya gitu. Ngerasain diisolasi bener-bener bukannya isolasi, tapi bener-bener kita diisolasi, nggak apa, dikucilkan gitu. Padahal ada teman saya dua minggu sebelumnya juga sama seperti itu, tapi dia di Cakung, Bu, daerah Cakung. Tapi justru lingkungannya dia itu mendukung banget. Jadi setiap pagi ada yang ngantongin apa di depan pintunya untuk sarapannya, makan siang, terus sayuran apa. Jadi pokoknya itu lingkungannya justru mendukung gitu. Saya bilang, kenapa di sana bisa, di lingkungan kita tuh enggak. Tergantung kadang lingkungan juga, ya itu mungkin ya orang-orang kayak seperti Ibu yang ayo udah jangan dimusuhin, ayo malahan disupport gitu. Tapi mungkin pas di lingkungan saya jatuhnya ya kurang respect lah gitu. Itu, Bu, bener-bener saya ngerasain kok, Bu. 14 hari diisolasi dan bener-bener lingkungan menjauhi bener-bener, Bu. Nggak ada yang berani lewat. Kayaknya lewat depan rumah kita aja tuh udah ngeri gitu. Itu sih, Bu, pengalaman saya tuh, Bu. Berempat kita. Awalnya juga nggak tahu kalau mereka positif, awalnya saya nggak tahu. Cuman yang saya lihat kok sampai 3-4 hari kok pintu rumahnya nggak pernah kebuka. Dia biasanya, dia warungan kan harusnya buka, kok nggak pernah buka gitu. Ternyata
itu positif izinnya, jadi mereka isolasi di dalam. Bagus sih mereka ambil tindakan seperti itu, cuma sayangnya dari lingkungan yang kurang mendukung. Oke. Kembali ke materi kita hari ini, teman-teman. Tadi juga sudah disampaikan oleh pemakalah bahwa sebenarnya permasalahan iman itu tidak ada cabang ya. Pada masa Rasul semuanya kembali kepada Rasul, setiap pertanyaan kembali kepada beliau, dan jawaban beliau adalah menjadi sebuah satu statement yang mesti diyakini oleh Muslim ketika itu. Baru ketika beliau meninggal sampai di masa Abu Bakar itu terjadi banyak umat muslim yang akhirnya nggak mau bayar zakat, banyak orang-orang Islam yang akhirnya murtad. Nah, dari situlah dimulai banyak hal-hal yang menggoyangkan iman umat Islam. Sampai ke sini ini makin-makin itu. Ya sebenarnya tidak ada cabang. Katakanlah iman itu kan ada 6. Sama ya, iman kita 6 ya, atau ada yang beda? Sama kan? Sama. Ada yang 5, ada yang 7. Saya 6 soalnya. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat merupakan bentuk iman kita kepada Allah. Kan? Iman kepada nabi bentuk iman kita kepada Allah. Iman kepada kitab juga bentuk iman kita kepada Allah. Kepada hari akhir, kepada takdir, ya intinya adalah semua implementasi sebagai bentuk keimanan kita kepada Allah itu. Nah harusnya itu balik lagi saya sampaikan direalisasikan dalam konteks ibadah, tidak hanya ritual tapi juga ibadah sosial. Dan seharusnya ibadah ritual kita bisa berimpact kepada ibadah sosial. Jangan sholat, mahayu, saya nggak nyalain yang sholat. Ya nggak sholat juga salah. Tapi alangkah baiknya sholat zikirnya kita itu loh ya, diimplementasikan dalam bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan. Jangan sampai ada anak yatim lagi di lingkungan kita yang putus sekolah. Jangan sampai ada janda yang anaknya banyak lagi di lingkungan kita yang sampai nggak bisa bayar zakat, sampai nggak bisa nyekolahin anaknya. Kita makan, buka, sahur apa aja ada, tetangga kita mah nggak ada apa-apa, kita nggak mau tahu. Gitu. Jadi seharusnya ibadah ritual itu bisa berefek kepada ibadah sosialnya kita. Nggak hanya hablum minallah, tapi hablum minallah kita itu harus ditopang juga dengan hablum minanas kita yang baik gitu teman-teman. Jangan egois hanya mementingkan diri kita sendiri, ingat bahwa apa yang kita punya hari ini adalah titipan, jadi jangan pelit. Gitu. Ya, saya selalu bilang sama suami saya selama kita bisa bantu lagi gitu. Tapi kadang-kadang itu juga yang membuat suami saya tidak mengizinkan saya pegang uang cash. Ngalir aja tuh duit, nggak tahu kemana tuh duit. Kadang kalau sampai ke rumah mertua, saya lihat rumah mertua saya kayaknya nggak ada ini, nggak ada itu, saya beli. Ke rumah emak saya, kayaknya emak saya ini ntar buka puasa nggak ada ini, nggak ada itu, saya beli gitu. Jadi uangnya tuh, uang yang saya pegang tuh uang cash itu yang ngalir gitu aja gitu. Kadang kalau ngelihat nenek-nenek jualan timun suri, kesian ya, padahal kita nggak butuh, ya kita beli. Ya Allah, tukang sayur masih banyak banget, kesian nggak kita beli tuh, belanjaan sampai banyak gitu ya, nggak ada yang mau berhentiin. Bang beli lagi gitu. Makanya suami saya bilang khawatir kalau saya pegang uang cash. Padahal mah uang cashnya habis kan sama aja ya, minta lagi kan dikasih cash lagi. Saya bilang sama aja, tapi ini akunnya yang harus diberesin, bukan soal cash atau non cashnya ya. Tapi yang kalau prinsip saya, apa yang kita punya hari ini titipan, semua akan dipertanggungjawabkan. Daripada saya tanggung jawab sendiri, mendingan saya tanggung jawabin rame-rame, dulu gue bagi-bagiin, ntar bersaksi ya gitu. Tuh harta aneh yang aneh kasih ke ente, ntar ente bersaksi tuh gitu. Gak mau rugi, gak mau susah, kira-kira begitu. Jadi penyampaian yang tadi disampaikan oleh kelompok ini harusnya bisa membuat kita lebih bijak terhadap perbedaan yang ada dalam tubuh umat Islam ya.
Kadang-kadang juga ada pendapat-pendapat yang nyeleneh, yang tadi Pak Naga sampaikan, ujuk-ujuk dia ngaku nabi. Bagaimana nih kalau udah begitu coba? Kesian anak-anak kita. Udah sekolah PJJ aja sudah menjauhkan mereka dari akhlak yang dicontohkan oleh gurunya. Ditambah lagi dibombardir dengan hal-hal yang anfaedah. Belum lagi isinya YouTube yang konten-kontennya katakanlah, aduh astagfirullahaladzim, ya Allah. Kadang bukan kita nggak sayang sama anak, kita nggak ngasih HP. Jadi kabur maktan indah Allah saya kan gara-gara PJJ. Kakak nggak boleh ya kak pegang HP, nggak boleh pokoknya. Ini gara-gara PJJ dibeliin. Gimana nih orang tua nggak kabur maktan gitu? Omongannya beda-beda. That's all curhatan saya sore hari ini. 16.47, apakah masih ada yang ingin ditanya? Karena minggu depan sudah mengumpulkan tugas resum dari pertemuan 1 sampai pertemuan kelima, maka minggu depan teman-teman hanya perlu mengumpulkan resum kepada Neng Aini, ya sayang, dan absen saja. Setelah itu, selamat ber-UTS, kita ketemu lagi setelah UTS, setelah lebaran, ya. Asik, lebaran, beli baju. Bu izin off cam ya, mau tutup kantor dulu Bu, trims ox sams trims ya ampun dah. Terima kasih, sama-sama sayang. Oke, silahkan ada lagi yang ingin disampaikan atau sudah ya, karena teman-teman kita yang di kantor butuh waktu untuk sampai ke rumah, butuh waktu untuk menyiapkan diri untuk pulang. Dosen yang berikutnya udah menunggu, Bu. Siapa say? Pak Prapto. Oh, Dosen. Jangan lama-lama ya Pak, gitu. Ya udah kita tutup aja. Dan poligami se-UIJ, Bu. Jangan dah, gue lagi puasa. Astagfirullahaladzim. Udah ya, astagfirullahaladzim. Udah. Hei. Si Nisa seneng banget Nisa tuh. Udah jangan dibahas. Saya mah selalu bilang sama Pak Prapto, dasar konseptor. Bapak mah konseptor. Kenapa emangnya Bu Eni? Sok praktek, berani nggak? Saya bilang gitu. Eksekutor ya, Bu. Bukan eksekutor. Ngumporin orang aja. Sok, berani nggak sih Bapak ya? Nggak berani lah ya. Nggak bohongan dia. Tapi emang yang dibahas itu mulu. Oke, teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Dimanapun teman-teman berada, semoga semuanya sehat dan sukses selalu. Kita semua dijauhkan dari semua bahaya, kita dan keluarga kita. Teman-teman diberikan rezeki yang banyak, yang berkah, sehingga bisa menyelesaikan kuliahnya dengan lancar. Ya, doakan Bu Eni juga, semoga tahun ini bisa menyusun proposal disertasi, karena saya nggak tahu mau nulis apa nih guys. Ya, mungkin Chandra bisa jadi inspirasi saya nanti. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Naga, terima kasih Bu Chandra, Salman, Pak Ilya, semuanya pokoknya. Live ya. Ya.